kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Luar biasa. Sehat semua, Amin. ceria. Dan tentunya tetap semangat ya Tante ya. Harus. Tante Vida dan Tante Riri juga semangat dan senang sekali karena kami boleh kembali menyapa adik-adik di rumah. Nah, kita mau awali ibadah hari ini, kita mau ngawalinya dalam doa ya. Semangat memuji Tuhan. Ayo, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyanyi, kami mau menari buat Tuhan dengan sukacita. Dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan, Engkau pimpin kami sepanjang ibadah ini. Dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis, ada yang lagi sedih enggak? Wah, ada yang lagi susah enggak? Jangan ya. Jangan dong. Jangan lama-lama. Nah, hari ini kita mau bersukacita ya Tante. Benar. Nah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari dengan bersukacita. Ikuti gerakan Tante ya. Jangan sedih, jangan susah, karena selalu ada Yesus. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, lagu ini bisa dinyanyikan dengan pasang-pasangan ya. Kita mau nyanyi berdua-dua. Ayo, ajak adik atau kakak, atau bisa mama papa. Nah, kita mau nyanyi berdua-dua ya. Kita mau berpasangan. Yuk ikut gerakan Tante, yuk. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu
disertai sama Tuhan ya Tante Vida? Iya dong Tante. Disertai sama papa mama aja udah seneng. Apalagi disertai sama Tuhan. Ya. Jadi senang ya kita jadi anak Tuhan. Ayo kita nyanyi lagi. Yuk siap-siap yuk kita mau melompat dan bersuka cita. Kita mau katakan saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, selain kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh apa lagi? Gak boleh nakal Tante. Gak boleh nakal, apa lagi? Gak boleh usil sama temennya. Oh iya, apa lagi Tante? Gak boleh marah-marah. Oh iya, ya lagi yuk. Saya senang Jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Gak boleh apa? Boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal, nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan jadi teladan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, siapa yang cinta sama Tuhan, siapa yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti akan dipimpin hidupnya untuk jadi teladan. Siapa yang mau jadi terang? Yuk, kita mau utamain Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Kita mau dengar, kita mau belajar tentang firman Allah yang adalah Yesus. Kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Sama-sama kita mau katakan, Haleluya, Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, Haleluya, saya mau cinta Yesus.
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih suka lagi katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Karena cinta-Mu lah kami bisa belajar mengasihi. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan, Engkau kembali lagi mengajari kami tentang kasih-Mu. Berkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Allah. Berkati setiap hati kami, telinga kami, supaya kami benar-benar bisa Tuhan mendengar suara-Mu. Suara firman Allah yang akan memberikan kami sukacita, menyembuhkan kami, memulihkan kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami terus semakin hari menjadi terang dan teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah sembah dan pujian yang sudah kami naikkan. Dan kami bersyukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus terus mengajari dan menolong kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami akan siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Puji Tuhan bertemu kembali bersama Om Hendra. Om Hendra kangen banget sama adik-adik. Dan Om Hendra percaya dimanapun adik-adik berada semuanya, adik-adik diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini Om Hendra akan bercerita firman Tuhan tentang Yusuf. Adik-adik pasti sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf melalui ibadah online yang sudah adik-adik dengar setiap minggu yang diceritakan oleh om-om tante. Dan Om Hendra percaya pasti adik-adik sudah diberkati oleh cerita firman Tuhan yang sudah didengar. Nah adik-adik, Om Hendra mau bertanya. Adik-adik masih ingat nggak cerita tentang Yusuf? Nah Om Hendra yakin dan percaya pasti adik-adik semuanya masih ingat. Nah pada saat hari ini Om Hendra akan bercerita kembali tentang Yusuf. Om Hendra akan mengulang kembali cerita tentang Yusuf mulai dari awal ketika dia masih bersama-sama dengan keluarganya sampai dia menjadi penguasa di Mesir. Nah begini ceritanya. Ketika ayah Yusuf memberi sebuah jubah yang indah, Yusuf menghadapi kesulitan karena saudara-saudaranya iri hati kepadanya. Alkitab katakan, ketika ayahnya lebih mengasihi Yusuf, maka bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Dan ketika Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya, ayah dan ibunya menyembah Yusuf, saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Tetapi Allah tetap memelihara Yusuf. Adik-adik, kita boleh melihat kembali bahwa saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya kepada Potifar. Kemudian saudara-saudaranya ini menjual dia kepada Potifar. Adik-adik, saudara-saudara Yusuf jahat sekali ya. Kemudian Yusuf pun dibawa Potifar ke Mesir. Nah, ketika di Mesir, istri Potifar memfitnah Yusuf. Dan Yusuf pun dimasukkan ke penjara. Tetapi Allah tetap memelihara Yusuf di Mesir. Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf adik-adik.
Nah, pada saat itu Raja Mesir bermimpi dan tidak ada yang tahu artinya. Saat itu Yusuf sedang berada di dalam penjara. Ketika Raja Mesir bermimpi, tidak ada satupun orang yang tahu kalau apa arti daripada mimpi Raja Mesir itu. Hanya Yusuf yang tahu. Yusuf tahu artinya karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan Raja Mesir pun memanggil Yusuf. Yusuf, apakah engkau mengetahui arti mimpiku? Dan melalui daripada Tuhan, melalui hikmat daripada Tuhan, Yusuf pun mampu mengartikan mimpi daripada Raja Mesir tersebut. Sehingga Raja Mesir tersebut pun melepaskan Yusuf dari penjara. Dan adik-adik, kita boleh melihat bahwa Allah melepaskan Yusuf dari semua kesukarannya. Dan bahkan menjadikan mimpinya menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya tunduk menyembah kepada Yusuf sama seperti yang telah dimimpikan Yusuf dahulu. Tetapi adik-adik, ayah Yusuf yaitu Yakub, dia kasihan sekali. Karena apa? Karena ia sedih bertahun-tahun. Karena ia mengira bahwa Yusuf sudah mati. Tetapi pada suatu hari, ia mendapat kabar baik. Ayah Yusuf ini mendapat kabar baik. Apa itu? Yaitu bahwa Yusuf masih hidup. Allah memelihara Yakub, ayah Yusuf, dan memberkatinya. Dan Allah pun memelihara keluarga Yusuf melalui keberadaan Yusuf. Nah adik-adik, ketika Yusuf bertemu dengan keluarganya, Yusuf pun mengampuni semua kesalahan saudara-saudaranya. Dan keluarga Yusuf pun tinggal di Mesir, di tanah yang terbaik yaitu di tanah Goshen. Yusuf tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Sekalipun saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf, sangat jahat kepada Yusuf, tetapi Yusuf tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak menyimpan dendam. Menjadi anak-anak Tuhan yang suka mengampuni. Menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tuhan mau kita mengampuni setiap kesalahan orang lain kepada kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang suka mengampuni teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita suka menyakiti hati kita. Teman-teman kita suka mengejek kita. Tuhan mau kita mengampuni setiap kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Ketika ada orang jahat kepada kita, Tuhan mau kita selalu mengampuninya. Kita mau belajar daripada kisah Yusuf, di mana ketika saudara-saudara Yusuf jahat kepadanya, Yusuf tidak pernah membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah dengan pengampunan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memberi pengampunan kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Kita mau belajar dari Yusuf. Seorang Yusuf yang luar biasa, yang mengalami kesukaran yang berat, tetapi Tuhan pelihara. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah adik-adik, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa menjaga kehidupan kita. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi adik-adik tidak usah takut. Kalau adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang merasa takut, percaya Tuhan ada. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada di sekeliling kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan senantiasa juga menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11.
1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Yaitu, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Puji Tuhan. Tuhan mau kita saling mengasihi karena Tuhan pun begitu mengasihi kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka mendengar firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, pelaku firman Tuhan, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Seperti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, kami pun ingin mengasihi saudara-saudara kami, dan kami juga Tuhan mau mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menjagai kami, menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.